Shalom anak-anak muda. Shalom. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita dan mari kita siapkan semuanya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kepadamu, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anakmu Tuhan akan siap memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan dimanapun kami melakukan ibadah ini Tuhan. Biarlah kami dapat memuji dan memuliakan-Mu Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita semua memuji Tuhan, amin. Dan mari kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh sukacita, amin.
Saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi hidup kami Tuhan. Dan Engkau berkati juga hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan pada malam hari Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu jadi menjadi untuk hidup kami Tuhan, untuk kedepannya Tuhan. Dan kami siap mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, puji Tuhan ya, kita kembali ada dalam ibadah online youth kita malam hari ini. Ya, kita sudah diberkati dengan puji-pujian di awal yang luar biasa. Malam hari ini kita akan juga diberkati dengan sharing firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam sharing kita, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami anak-anak muda-Mu. Kami boleh ada di saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing dalam ibadah online. Kami sudah merasakan hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan malam hari ini. Saat ini kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Kau bukakan pikiran kami Tuhan. Engkau berkati hati kami sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Dan ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu boleh tumbuh menjadi buah-buah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap yang menyaksikan ibadah dimanapun berada malam hari ini. Biar kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh sama-sama diberikan pengertian yang baru tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk sharing firman-Mu. Teman-teman yang siap sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan teman-teman. Malam hari ini saya akan sharing masih berkaitan tentang extreme impact, ya, masih tentang sekitar extreme impact. Yang mana itu adalah tema nasional untuk Harnas Kaum Muda GSJA se-Indonesia, dan juga sudah dibawakan dan dijelaskan secara jelas sekali oleh Gembala Sidang pada hari Jumat lalu. Nah, kalau di ayat extreme impact Jumat lalu itu di Yohanes 15 ayat 8, yaitu lebih tentang buah. Nah, yang saya mau bawakan malam hari ini adalah tentang menjadi anak-anak terang. Nah, kita akan pembacaan atau sharing kita malam hari ini itu akan diambil atau berdasarkan perikop tentang hidup sebagai anak-anak terang, yang mana terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Agak panjang ya teman-teman, tapi saya hanya akan memotong beberapa ayat dan menyimpulkannya sebagai satu poin. Kita sama-sama belajar malam hari ini. Nah, menjadi anak terang. Kapan kita terlihat terang teman-teman? Ketika kita ada di tempat atau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sudah mengakui kita sebagai anak Tuhan, nah ketika itulah terangnya kita sudah terlihat. Saya pernah mengutip perkataan suatu hamba Tuhan, atau saya lupa siapa gitu ya. Ketika kita sudah dibilangi, kita berusaha untuk menjadi terang, misalkan kita sudah berusaha untuk menjadi terang, menjadi saksi gitu, suka mengajak teman kita pergi ibadah, terus kita selalu dibilangi sok rohani, atau mungkin dibilangi pendeta, pak pendeta atau ibu pendeta. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap itu teman-teman, kita sudah berhasil membuat terang kita terlihat bagi mereka. Karena apa? Karena orang-orang gelap itu tidak tahu terang itu seperti apa. Jadi mereka ketika melihat terang itu mereka masih asing. Nah, malam hari ini kita mau belajar kenapa sih kita harus jadi anak terang, ya. Di perikop kita saya akan kutip satu ayat, yaitu di ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di sini dibilang kita dulu adalah anak-anak gelap. Kita dulu adalah kegelapan. Kita dulu nggak tahu terang itu seperti apa. Nah, oleh karena kasih karunia, kita sudah merasakan terang itu, bahkan lebih lagi kita sudah hidup di dalam terang itu. Dan Tuhan bilang di Efesus ini melalui suratnya Rasul Paulus, dibilang oleh karena itu atau sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi alasan simpelnya kenapa kita harus hidup sebagai anak-anak terang? Ya karena kita sudah di dalam terangnya Tuhan Yesus. Kita sudah tahu terang itu seperti apa. Nah, dalam sharing singkat saya malam hari ini, saya mau menjelaskan sedikit bahwa tentang kehidupan anak-anak terang. Pastinya kita semua mau, ya kita sudah setiap hari Minggu pergi ke gereja, kita rajin ikut ibadah kaum muda, tapi kalau terangnya kita hanya terlihat di gereja, ya percuma, ya. Terangnya kita harus terlihat di luar gereja, yang paling terutama harus terlihat yaitu di rumah dan juga di lingkungan pertemanan kita, teman-teman sekolah, teman-teman kampus maupun teman-teman kerja. Nah, kita belajar tentang kehidupan anak-anak terang dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Anak-anak terang itu seperti apa sih? Gitu. Bagaimana sih supaya kita bisa kelihatan terangnya kita di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, teman-teman? Nah, yang pertama adalah tidak melakukan atau bahkan mengucapkan hal-hal yang cemar atau kotor. Sekali lagi, ini agak tabu ya di anak-anak kaum muda ya, tapi saya mau jelaskan supaya jelas aja gitu, karena kalau kita masih seperti anak-anak gelap ya kita sama aja dong. Padahal kita sudah ada di dalam terangnya Tuhan. Sekali lagi, anak-anak terang itu seperti apa? Itu yang pertama, tidak melakukan atau bahkan mengucapkan hal-hal yang cemar atau kotor. Itu ada di ayat 3 sampai ke 6. Kita baca sama-sama. Efesus 5 ayat 3 sampai yang ke-6. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saya akan lebih bold atau lebih highlight ke ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi kadang sikap kita ya terlihat dari ucapan kita, teman-teman, ya. Kadang apa yang kita sering lakukan ketika tidak ada orang, apa yang sering kita katakan ketika tidak ada orang, suatu saat pasti akan terlihat gitu. Nah, ketika kita sering mengucapkan hal-hal yang sembrono, bahkan itu ketika mungkin mungkin orang sudah terlalu banyak yang menyebutkan, ya, jadi teman-teman sudah anggap maksudnya sudah biasa, sudah sangat-sangat masa bodoh dengan hal itu, menganggap itu adalah bukan sesuatu kesalahan, bukan sesuatu dosa atau bukan sesuatu pelanggaran. Tetapi sebenarnya hal-hal sembrono ini, teman-teman, atau hal-hal yang rupa-rupa kecemaran ini, Tuhan bilang disebut saja pun jangan, gitu. Misalkan hal-hal yang tabu ya untuk kita anak-anak muda, itu hal cemar gitu. Jangankan dilakukan, teman-teman. Ya, diperkatakan saja itu Tuhan bilang jangan. Karena apa? Tidak patut orang-orang kudus, tidak patut anak-anak terang mengatakan hal itu. Seperti itu. Ya, anak-anak terang itu kan sudah melihat terang di dalam Tuhan. Ya, sudah tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, ya. Karena di sini dibilang, ada di satu ayat ini, sebab terang itu menelanjangi sesuatu yang tidak nampak, ya. Jadi kalau kita sudah tahu terang di dalam Tuhan, kita sudah melihat hal-hal yang orang-orang gelap tidak lihat, tapi kita sudah lihat. Nah, ketika kita
mengatakan hal-hal yang cemar, ketika kita mengatakan hal-hal yang sembrono, sebenarnya saat itu terang kita tidak terlihat. Kita sama aja dengan orang-orang gelap, teman-teman. Ya, walaupun kita hidup masih sama-sama dengan mereka, kita sekolah masih satu sekolah dengan mereka, kita kerja masih satu kerja dengan mereka, kita mungkin satu rumah dengan mereka, ya. Tapi kita bisa menjadi terang bagi mereka dengan apa? Dengan tidak mengucapkan hal sembrono, tidak mengucapkan rupa-rupa kecemaran yang sering mereka katakan, yang sering mereka ucapkan, ya. Di Mazmur 1 ayat 1 bilang, janganlah kamu duduk dalam perkumpulan orang berdosa, dan janganlah kamu mendengarkan apa gitu. Pokoknya tentang janganlah kamu duduk di perkumpulan orang berdosa. Jadi kalau teman-teman punya perkumpulan yang sering mengucapkan hal yang sembrono, ya untuk supaya teman-teman tidak mengikut pada hal-hal yang negatif seperti itu, bisa dihindari. Tapi supaya terang kita bisa terlihat, kita tetap ada di dalam perkumpulan itu, tapi kita bisa tetap tidak mengatakan apa yang mereka katakan. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang sembrono, ya, yang sebenarnya mungkin artinya ndak sembrono, tapi sebenarnya itu sudah termasuk kata-kata sembrono, ya. Kita harus cerdik, kita harus pintar. Nah, yang kedua, anak-anak terang itu seperti apa? Anak-anak terang adalah mereka yang berani menyatakan yang benar. Nah, ini kadang bukan agak sulit sih, mungkin lebih karena tidak enak. Ya, saya sering mendengar anak-anak muda itu biasa kalau mau tegur temannya itu tidak enak, takutnya hubungan pertemanan putus dan sebagainya, ya. Ya, saya juga dulu sering merasakan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu berani menyatakan yang benar. Itu ada di ayat 11 sampai ke 14, kita baca sama-sama. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya akan highlight satu ayat, yaitu di ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, kapan terangnya kita terlihat, teman-teman? Ketika kita berani menyatakan yang benar. Nah, misalkan saya singgung ayat 1 ya. Poin 1. Nah, ketika teman kita mengatakan hal yang sembrono, ketika kita berani menyatakan, "Hei, jangan kok bicara hal yang sembrono, enggak bagus didengar." Seperti itu. Nah, secara tidak langsung kita sudah menjadi terang dong buat dia. Karena apa? Yang tadinya mereka tidak tahu bahwa perkataan itu adalah sembrono, jadinya tahu. Karena dibilang, tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Karena terang yang ada dalam kita sudah menelanjangi kesalahan dia, perbuatan yang salah dia. Sehingga dia jadi tahu, oh seperti itu, jadi salah. Atau misalkan teman-teman berani menyatakan bahwa misalkan menyontek itu salah, atau melawan orang tua itu salah, atau apa. Teman-teman berani menyatakan yang salah meskipun itu kepada teman dekatmu, teman-teman. Ya, di situ terang kita sudah bercahaya. Ya, kadang untuk membuat orang merasakan terang seperti kita, ya, kadang harus perasaan tidak enak hati itu harus dihilangkan, teman-teman. Karena perasaan tidak enak hati itu bukan dari Tuhan. Kalau perasaan tidak enak hati itu membuat teman kita terjerumus, membuat orang tidak melihat terang di dalam kita, ya itu pasti bukan daripada Tuhan. Yang mana kita harus singkirkan, dan kita harus berani menyatakan, tidak boleh begini, kita harus begini. Karena apa? Kita sudah terlebih dahulu tahu. Ya, kita sudah terlebih dahulu terbuka mata gitu. Kalau orang buta kan nggak ada terlihat sama sekali ya. Nah, kalau orang buta itu melihat, ya pasti dia sudah melihat hal-hal yang belum pernah dia lihat.
Nah, sama gitu. Kita orang terang, kita sudah lihat, kita sudah ditelanjangi perbuatan-perbuatan salahnya kita terlebih dahulu. Kita sudah tahu bahwa itu salah, kita sudah tahu bahwa itu sudah benar, tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan Yesus. Nah, kita keluar nih dari gereja, beraktivitas seperti biasa di rumah, di sekolah, di lingkungan-lingkungan pertemanan kita. Di situ harus terang, kita harus berfungsi dengan apa? Kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap, kita harus menegur, kita harus menyatakan apa yang benar. Oke? Ketika kita berani menyatakan apa yang benar, pasti Tuhan mampukan teman-teman. Pasti Tuhan kasih kekuatan, pasti Tuhan akan kasih hikmat, sehingga hubungan pertemanan kalian, hubungan pertemanan kita tidak putus, namun itu menjadi suatu pacuan untuk teman kita semakin lebih baik, ya. Bukan berarti kalau kita menyatakan yang benar, kita kayak sok benar gitu, kita kayak sok suci yang kayak sudah benar sekali perbuatan kita. Tidak, teman-teman, jangan pernah merasa seperti itu, ya. Ketika kita menyatakan apa yang benar, karena kita tahu itu benar, ya. Ketika kita percaya itu benar, ya, dan kita sudah melakukan, baru kita mau menyatakan hal yang benar itu, teman-teman. Amin. Nah, yang ketiga, saya akan ambil di ayat 15 sampai 18. Ayat 15 sampai 18 adalah bagaimana sih anak-anak terang itu? Anak-anak terang itu adalah anak-anak atau orang-orang yang berlaku bijak atau cerdik. Nah, berarti yang bodoh-bodoh itu tidak hidup dalam terang. Nah, iya, karena dia tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena apa? Semuanya belum nampak sama mereka. Tapi orang terang, anak-anak terang sudah nampak. Oleh karena itu anak-anak terang harus berlaku bijak dan cerdik. Di ayat 15 sampai 18 kita baca sama-sama ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini ada 4 ayat, teman-teman, semuanya tentang hidup menjadi orang bijak, orang cerdik, ya. Dari ayat 15 dulu kita bahas. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini perikop ini menyuruh kita untuk introspeksi hidup kita lagi, introspeksi diri kita lagi. Dibilang perhatikanlah dengan seksama. Kita ini hidupnya seperti apa sih? Kita sudah hidup seperti apa sih? Anak muda, kita sudah hidup sebagai anak muda seperti apa sih sekarang ini? Nah, di sini ada 2 tipe, teman-teman. Ada orang bebal, ada orang arif. Ya, orang bebal, dari kata bebal aja itu sudah ketahuan. Orang bebal itu kayak istilah kasarnya itu kak bala, ya, nggak mau mendengar. Sudah dikasih tahu yang salah, tetap melakukan. Nah, orang bebal itu seperti ini. Nah, kita disuruh introspeksi di ayat 15 ini. Apakah kita sudah menjadi orang bebal atau orang yang tidak mengindahkan teguran, atau kita menjadi orang yang arif, menjadi orang yang mengindahkan teguran dan tidak melakukan lagi pelanggaran itu. Nah, kita sama-sama introspeksi malam hari ini. Kak Devi juga introspeksi malam hari ini, teman-teman ya. Kita kembali melihat kehidupannya kita belakangan ini di luar gereja, kita tuh seperti apa, teman-teman. Ya, jangan menjadi orang bebal. Orang bebal itu karena tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, jadi tidak mendengar gitu, tidak melakukan, ya. Dia jadi bebal terus, dia jadi orang gelap terus. Karena apa? Dia tidak mau mendengar atau menerima terang itu, dia tidak mau menerima pengajaran. Nah, beberapa hari atau bahkan minggu terakhir ini Renungan Fajar berbicara atau diangkat dari Amsal yang saat ini sudah ada di Amsal 4 ya. Nah, kalau Amsal itu berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai orang benar. Ada 2 tipe juga ya, orang benar dan orang fasik. Nah, orang fasik itu pasti orang yang tidak mendengarkan teguran juga. Nah, orang fasik ini sama dengan orang bebal. Mereka sama dengan orang bebal, orang yang akan terus tidak tahu yang mana yang salah dan yang mana benar. Dan anak-anak terang tidak boleh seperti itu. Anak-anak terang harus menjadi seperti orang arif. Anak-anak terang harus menjadi seperti orang benar. Dan di Amsal
Ya, ada banyak janji-janji bagi orang-orang benar, ada banyak janji-janji bagi orang-orang arif yang mendengarkan teguran dan belajar dari teguran itu. Ya, meskipun tidak ada orang yang lihat, hanya kita sendiri, tapi kalau hati kita menerima teguran misalkan dari kakak-kakak rohani, dari Ibu Gembala melalui khotbah, ya secara tidak langsung dalam hati kita mau bertobat, kita mau berubah. Nah, saat itu Tuhan nilai, teman-teman. Tuhan nilai dan Tuhan pasti sediakan berkat bagi kita. Amin. Oke, selanjutnya di ayat yang ke-16. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi kita disuruh pergunakan waktu yang ada, teman-teman. Ya, kemarin saya sharing-sharing dengan beberapa anak-anak muda di KKA. Sebelah kegiatan kalian selama ini apa sih? Dan ternyata jawabannya adalah lebih banyak rebahan. Dan saya tahu teman-teman, kita semua sekolah dari rumah, ya kuliah dari rumah, semuanya rata-rata dilakukan dari rumah. Tapi bukan berarti kita mau menyia-nyiakan waktu, teman-teman. Di sini di ayat 16 bilang pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kehidupan ini, dunia ini, bumi ini bukan mengarah kepada sesuatu yang lebih baik, teman-teman. Kan itu sudah jadi sudah firman Tuhan mengatakan bahwa bumi ini hari-hari ini semakin jahat, dan itu fakta, ya. Bumi ini tidak menuju kepada sesuatu yang lebih baik, tapi menuju kepada sesuatu yang lebih jahat. Karena apa? Bumi ini sudah mendekat pada kesudahannya. Oleh karena itu, kita jadi anak-anak muda, kurangilah waktu rebahan, teman-teman. Lakukan sesuatu yang bermanfaat, ya. Gunakan sosial mediamu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gunakan sosial mediamu untuk kau memperkatakan firman Tuhan yang memberkati kau. Ya, kalau misalkan teman-teman ada diberkati dengan firman Tuhan, postinglah itu di media sosialmu. Jadikanlah media sosialmu adalah media sosial yang memberkati banyak orang. Ya, entah itu TikTok, ya, entah itu Instagram, WhatsApp. Pergunakanlah semua yang kalian punya, bahkan waktu yang kalian punya untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat, ya. Di sekeliling kita bukannya tambah baik, namun tambah jahat. Di sini anak-anak muda harus berani, ya, berani menggunakan semua yang kita punya untuk menjadi terang, ya, media sosial, semuanya yang kita punya, waktu kita digunakan untuk kita menjadi terang. Amin. Di ayat yang ke-17 dibilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini dibilang janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya adalah termasuk dalam kategori bodoh. Oke? Karena di sini firman Tuhan yang bilang. Nah, di sini kita dibilang usahakanlah, ya. Bagaimana caranya kita mengusahakan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Nah, kita dengan mendengar kebenaran firman Tuhan dong. Kita mau mengerti kehendak Tuhan dari mana gitu? Dari feeling, dari perkataan teman. Mengetahui kehendak Tuhan hanya dari firman Tuhan. Bagaimana kita mau mendengar firman Tuhan kalau ibadah minggu saja bolong-bolong, renungan fajar bolong-bolong, terus ibadah Jumat saja dipaksa-paksa baru pergi, dipaksa-paksa baru ibadah kaum muda. Seperti itu. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak taruh telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini dibilang usahakanlah. Jadi harus ada usaha, ya. Dalam proses harus ada usaha. Ya, di sini pentingnya kita harus berusaha membuat kita untuk mencari pengajaran-pengajaran tentang firman, sehingga ketika kita tahu kehendak Tuhan, kita boleh jalan sama-sama dalam kehendak Tuhan. Ya, di situ kita melihat kemenangan yang luar biasa, teman-teman. Amin. Dan di ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Di sini mungkin definisi anggur kayak anggur-anggur minuman keras, ya. Tapi kalau saya secara pribadi sih, anggur ini lebih ke sesuatu yang nikmat buat kita. Seperti itu. Misalkan yang nikmat buat kita main games, yang nikmat buat kita rebahan tidur-tiduran satu harian, yang nikmat buat kita pokoknya nonton drakor sampai nggak ada waktu untuk apa-apa, yang nikmat buat kita seperti itu. Sedangkan di sini bilang, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Janganlah kita mabuk oleh sesuatu yang kita terlalu suka sehingga itu menyita segala waktu kita, ya. Karena apa? Itu menimbulkan hawa nafsu, ya. Secara tidak langsung kita pengen terus
main game online, kita secara tidak langsung pengen terus rebahan, sampai keinginan untuk datang sama Tuhan, memberikan waktu pribadi sama Tuhan itu sudah tidak ada. Nah, di sini yang dibilang jangan, teman-teman, jangan, kurangi, usahakan ya. Karena tetapi di sini di kata terakhir ayat 18, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sini kita disuruh penuh dengan roh. Bagaimana supaya kita penuh dengan roh? Ya banyak-banyak di dalam hadirat Tuhan, banyak-banyak di kaki Tuhan, banyak-banyak menyembah Tuhan. Ya, kembali lagi kita pergunakan waktu yang ada dengan apa? Selalulah mencari firman Tuhan, selalu mencari pengajaran tentang firman Tuhan, dan selalu penuh dengan roh, mencari hadirat Tuhan, mencari lawatan Tuhan melalui ibadah-ibadah. Amin. Nah, yang terakhir, poin yang keempat, bagaimana sih anak-anak muda supaya terangnya kita bercahaya? Yang nomor 4 adalah suka bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ya, di ayat yang 19 sampai 20 kita baca sama-sama ya. Tetapi dan berkata-katalah kepada seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di sini dibilang, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, di sini saya mau ingatkan kembali atas sharingnya Kak Osi beberapa minggu yang lalu dalam ibadah online tentang mengucap syukur. Ya, di situ saya garis bawahi bahwa ucapan syukur kita itu sebenarnya bukan hanya dampaknya ke kita aja, membuat kita percaya, tidak. Ucapan syukur itu sebenarnya kita memuliakan Tuhan, teman-teman. Ucapan syukur kita setiap kali kita mendapat sesuatu, setiap kali kita melewati sesuatu, kita bilang Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau baik, itu mempermuliakan nama Tuhan, teman-teman. Nah, yang di ayat 19 dibilang bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kadang saya kalau misalkan saya sebagai WL hari Minggu, saya kadang sedikit bagaimana kalau lihat anak-anak muda mau nyanyi puji Tuhan itu tepuk tangan aja enggak, teman-teman. Itu saya kayak sedih. Karena apa? Maksudnya ini kita kasih pengagungan sama Tuhan Yesus loh, Tuhan kita. Ya, berikanlah yang terbaik. Di sini bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan. Kata bersorak, definisi kata bersorak itu adalah tepuk tangan dan mengeluarkan suara yang keras. Definisi bersorak seperti itu. Dan dalam memuji Tuhan, kita dianjurkan untuk bersorak dan bernyanyi dengan segenap hati. Ya, jangan hanya bernyanyi, jangan hanya bahkan kalau mulutnya diam gitu, cuma nonton orang di depan puji-pujian, itu sangat sayang sekali, teman-teman ya. Kita tidak, apa yang kita lakukan di gereja pasti akan kelihatan di luar. Ya, jangan hanya kita di luar aja kita baik, tapi kalau di gereja kita memuji Tuhan aja pelit, ya jangan, teman-teman. Kita mau mulai saat ini, mulai hari Minggu ini kita mau memuji Tuhan dengan baik-baik, bersorak dengan segenap hati. Amin. Dan apa yang kita lakukan di gereja, kita kembali ke rumah, kita kembali ke komunitas atau pertemanan kita, di mulutnya kita tuh sudah pasti terbiasa memuji dan memuliakan Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani. Ya, secara tidak sadar mungkin kita nyanyi ku bersyukur Bapa, atau lagu-lagu rohani-rohani yang secara tidak langsung menguatkan orang. Jadi orang dengar, orang dikuatkan, atau orang dengar, orang diberkati, karena kita sudah terbiasa ya menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin, teman-teman. Demikian firman atau sharing malam hari ini secara singkat Kak Devi bawakan. Ya, mari kita menjadi anak-anak terang, kita introspeksi kembali diri kita selama ini kita sudah hidup seperti apa. Apakah kita hidupnya sama seperti teman-teman kita yang belum mengenal terang atau belum mengenal kebenaran tentang Tuhan Yesus, atau mulai saat ini kita mau belajar, kita tidak melakukan perbuatan gelap dan kita mau belajar menjadi anak-anak terang, supaya terangnya kita terlihat bagi keluarga kita, terangnya kita terlihat atau dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, dan terlebih lagi melalui kehidupannya kita orang datang sama Tuhan. Ya, tidak usah teman-teman bawa Alkitab jeng-jeng ke sana kemari, kau harus dibaptis dan sebagainya. Ya, mungkin kalau teman-teman berani, oke, silahkan. Tapi kalau mungkin teman-teman yang malu atau tidak berani, ya jadikanlah hidupmu ini terang yang bisa dilihat orang, sehingga orang-orang yang melihat terangmu boleh datang kepada Tuhan, menerima Tuhan, ya, dan
menjadi anak-anak Tuhan seperti kita, menjadi anak-anak terang seperti kita. Amin. Pastinya kita rindu ya. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa buat sharing malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat sharing kami malam hari ini Tuhan, buat pembelajaran firman Tuhan kami malam hari ini Bapak. Engkau memberkati, membukakan sesuatu yang baru bagi kami anak-anak mudamu malam hari ini. Biarlah Engkau berikan kami pemahaman dan pengertian yang benar, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan benar Tuhan, mengenal Tuhan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang terang, mampukan kami untuk memperlihatkan terang kami di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan yang Tuhan pakai, orang-orang yang boleh datang kepada Tuhan, orang-orang boleh mengenal Tuhan, orang-orang boleh diselamatkan Bapa melalui kehidupan kami. Engkau berkati setiap yang menyaksikan ibadah malam hari ini manapun berada. Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau penuhi kami, Engkau mampukan kami untuk kami boleh tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang sembrono Tuhan, berani menyatakan yang benar Tuhan, dan menjadi anak-anak yang bijak, menjadi orang-orang yang bijak dan cerdik, dan terlebih lagi kami boleh selalu memiliki hati yang memuji Tuhan, memiliki kebiasaan memuji Tuhan, memiliki kebiasaan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam persembahan. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Kau berkati setiap anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Engkau berkati dan mengenal mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan berkat-Mu ada di atas anak-anak mudamu dimanapun berada. Biarlah kekuatan untuk terus mengikut Tuhan dengan setia terus menjadi bagian kami. Kekuatan untuk mencintai Tuhan, memiliki hati yang rindu dan haus akan Tuhan terus menjadi bagian kami anak-anak mudamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan teman-teman. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kami boleh menjadi anak-anak terang yang permuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, ibadah online kita sudah selesai. Dan ibadah minggu depan, hari Jumat depan kita kembali ibadah onsite di gereja. Jangan lupa dan jangan lewatkan, kita kembali bertemu untuk kita sama-sama beribadah bareng-bareng sama Tuhan Yesus ya. Ibadah hari Minggu jangan dilewatkan teman-teman ya. Kalau bisa hari Kamis atau Jumat sudah mendaftar di KIAM untuk kursi di ibadah. Oke, sampai jumpa di ibadah hari Minggu dan juga Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.